marilah kita berpikir secara realistis, pragmatis itu apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu. Di sinilah pada satu hari tanggal 8 bulan Juni 1971, berarti saya memperingati 50 tahun kelahiran saya, pada waktu meresmikan Tugu Tridharma di Gunung Mahadet. Tugu Tridharma adalah merupakan tugu peringatan di mana Pangeran Sambernyawa yang memimpin perjuangan melawan Belanda mengikrarkan daripada satu motivasi perjuangannya terhadap Belanda adalah mendidik rakyatnya dengan 3 pegangan yang makan Tridharma itu terhadap negara dan bangsa. Apa itu? Ialah agar supaya turut handar beni negara itu. Kalau turut handar beni dengan jinan juga agar supaya rela untuk hangrungkupi hati membela. Kemudian ketiga adalah mulas sariro hangrosowani. Itulah pegangan daripada Pangeran Sambernyawa dalam mengerahkan perjuangan melawan Belanda. Karena itu lantas kita abadikan, karena itu merupakan satu pegangan di rakyat Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Bahwa rakyat Indonesia agar supaya turut handar beni, turut memiliki negara Republik Indonesia ini. Kemudian yang kedua juga telah handar beni, kemudian hangrungkupi, membela. Dalam keadaan apapun juga Republik Indonesia harus kita bela. Agar supaya daripada Dharma 1, 2 itu selalu dapat bersemayam di dadanya masing-masing, maka setiap saat tiap warga negara harus mengadakan self koreksi, mawas diri, mulat sariro hangrosowani. Ini yang saya peringatkan setelah berdirinya tugu di Mengater sekarang masih ada. Kemudian tanggal 9 saya turun ke Kota Solo meresmikan rehabilitasi perbaikan daripada Pasar Klewer. Pasar Klewer pasar yang kecil tapi merupakan busa daripada para pedagang datang di Pasar Klewer untuk pulak segala sesuatu yang akan dijual kepada daerah-daerah lain. Karena itu walaupun kecil, Pasar Klewer itu adalah sangat terkenal di daerah-daerah lain. Barangkali kalau sekarang di Jakarta adalah seperti di Tanah Abang maupun juga Mangga 2 barangkali, tapi di Solo adalah Pasar Klewer. Pada saat itulah kemudian saya mengajak rakyat, mari kita berpikir secara realistis, jangan sampai ditipu oleh orang-orang yang hanya ingin mengikat mereka supaya mendukung, tapi pada akhirnya tidak akan bisa melaksanakan. Karena itu saya mengajak pada rakyat coba sekarang untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dan Pancasila itu hanya bisa kita lalui dengan pembangunan yang bertahap dan kita harus punya suatu landasan. Kita memang memiliki sumber daya alam yang cukup baik, cukup besar, dan juga sumber daya manusia. Tapi dalam rangka pembangunan kita tidak cukup hanya memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya alam harus kita tingkatkan nilai tambahnya sedemikian rupa sehingga bisa kemakmuran, memberi kemakmuran. Nah, untuk meningkatkan dan mengolah daripada sumber daya alam ini dengan kita membutuhkan modal dan teknologi. Menuju kepada negara industri. Modal kita kurang, teknologi juga kurang. Karena itu secara bertahap kita harus mengembangkan agar supaya kita mempunyai landasan industri. Kemudian di sampingnya itu juga pertanian, jangan sampai kita lupakan. Pertanian harus tetap mendukung pada industri. Karena apa? Pengalaman daripada beberapa negara yang berkembang, negara yang baru saja mulai kemerdekaan, biasanya terus ingin mengejar ketinggalan dengan negara industri. Terus menuju pada industri. Nah, ternyata bahwasanya karena teknologinya itu belum memiliki dalam rangka alih teknologi, justru teknologi yang sudah tua sudah ditinggalkan atau diambil dengan dirinya. Setelah industri berjalan, akhirnya juga tidak mempunyai daya saing. Karena itu merupakan satu kekeliruan. Di samping itu juga lantas mengabaikan pertanian. Sudah industrinya tidak berhasil, pertaniannya ditinggalkan. Karena itu pada prinsipnya pada waktu itu kita harus dua-duanya melaksanakan. Di samping menuju pada industri, negara industri, maka pertanian itulah yang harus kita utamakan. Karena pertanian akan menghasilkan kebutuhan bahan pokok daripada rakyat Indonesia yang belum bisa diatasi dengan industri, kecuali daripada pembangunan bidang pertanian.
Karena itu strateginya kita tentukan, kita harus membuat satu landasan, ialah industri yang kuat dengan pertanian yang tangguh. Inilah daripada landasan pertama. Pertanian kita dahulukan demikian rupa sehingga mau tidak mau kebutuhan daripada rakyat mengenai pangan ini harus cukup sendiri, mandiri daripada pangan. Daripada industri, karena kita kurang modal dan juga teknologi, maka secara bertahap. Kemudian saya utarakan bagaimana tahapan daripada industri itu. Pertama kali dengan sini kita harus mengutamakan industri yang mendukung pada pertanian. Ya, agar supaya pertanian itu bisa berhasil. Antara lain dalam badan pertanian kita adalah melaksanakan apa yang kita sebut bangsa usaha dengan menerapkan menggunakan daripada bibit unggul, kemudian pupuk, obat-obatan, cara penanam yang baik, dan irigasi. Berarti kita membutuhkan daripada industri yang menghasilkan pupuk, obat-obatan, maupun juga alat-alat untuk irigasi. Jadi tahapan pertama dengan sendirinya, karena pertanian mutlak harus kita amankan untuk mencukupi kebutuhan daripada pangan. Karena itulah industri yang mendukung pada pertanian itu yang harus nomor satu. Nah, kita buktikan sekarang bahasa industri nomor yang membutuhkan yang mendukung pertanian di antara pabrik pupuk. Kita buktikan sekarang kita bisa swasembada pangan tahun 84 karena kita melaksanakan bangsa usaha dengan dipenuhi kebutuhan daripada pupuk dan lain sebagainya dari hasilnya sendiri. Sehingga permulaan pembangunan pada waktu itu kita baru menghasilkan 100.000 ton saja daripada pupuk. Sekarang itu sudah menghasilkan berapa? 7,4 juta ton pupuk. Inilah kuncinya daripada kita bisa swasembada pangan, karena kita mengutamakan industri yang mendukung pada pertanian harus mutlak. Ya. Pada waktu itu saya agak ada perbedaan pendapat dengan World Bank, karena World Bank mengatakan misalnya tidak perlu Indonesia itu membangun pabrik pupuk karena di pasaran masih murah pupuk tersebut, dan juga disangsikan apakah rakyat Indonesia yang pendidikannya masih rendah itu mampu menyerap teknologi tepat guna untuk pertanian. Nah, ini kemudian ada perbedaan bahwasanya yang memang rakyat Indonesia itu masih pendidikan rendah, tapi bukan berarti bahwa rakyat Indonesia itu bodoh. Itu interaksinya cukup tinggi, hanya caranya untuk mendidik saja itu dengan harus kita cari. Sehingga dengan melewati bangsa usaha, kemudian dengan intensifikasi umum khusus sampai supra intensifikasi, kita bisa meningkatkan produksi per hektar daripada 2 ton, 4 ton, 8 ton. Akhirnya kita bisa menjawab kepentingan. Sebagai negara yang tadi pengimpor besar, yang mengimpor beras yang terbesar, kita bisa swasembada pangan tahun 84 dan sampai sekarang pun demikian. Ini apa? Karena kita mengutamakan industri yang mendukung pada pertanian, ya industri pupuk kita dahulukan di sampingnya, walaupun tidak ada dukungan daripada Bank Dunia pada waktu itu, tapi kita laksanakan. Dan setelah kemudian berhasil, baru kita memperoleh pengakuan daripada FAO. Tadinya dapat penghargaan daripada FAO bahwasanya kebijaksanaan kita dalam bidang pertanian diakui, karena memang nyata bahwasanya kita tidak hanya mencukupi beras untuk berapa puluh juta orang, untuk 200 juta rakyat Indonesia bisa kita penuhi sendiri daripada produksi daripada pupuk kita itu. Inilah tahapan yang pertama yang saya katakan, ini harus didahulukan. Kemudian karena kita ingin menuju pada industri dengan dukung oleh pertanian yang tangguh, pertanian yang tangguh sudah kita buktikan dan terus akan berfungsi demikian, tapi kemudian industri lainnya juga bertahap. Pertama industri yang mendukung pada pertanian itu sudah menjadi bekal kita. Kemudian karena kita itu mempunyai atau bahan baku kekayaan alam yang baik, biasanya kita hanya ekspor daripada kekayaan alam saja. Dengan sini nilai tambahnya kecil. Karena itu kita mengatakan sekarang setelah industri yang mendukung pada pertanian itu kita bangun, dan kemudian tahap berikutnya ialah industri yang mengolah bahan mentah itu menjadi bahan baku. Jadi kita tidak mengekspor bahan mentah saja, tapi setelah kita proses menjadi bahan baku, baru kita ekspor. Nilai tambahnya dengan saja. Itu tahapan kedua. Tahap ketiga adalah setelah bahan baku itu jadi, kemudian kita rubah industri yang mengolah bahan baku itu menjadi barang jadi untuk mencukupi kebutuhan dari rakyat, maupun juga kelebihannya bisa kita ekspor. Ini ketiga. Keempat, karena kita telah mendirikan industri baik hulu sampai pada hilir,
Dan sebenarnya juga harus benar-benar pada waktu diperhitungkan, terutama industri menghasilkan bahan baku, sehingga kita seharusnya melepaskan daripada industri kita daripada bahan baku impor, tentu akan lebih baik. Ternyata memang belum bisa, sehingga sekarang kita rasakan daripada industri kita masih membutuhkan bahan baku daripada impor akibat daripada krisis moneter, kurs yang demikian tinggi. Sekarang kelabakan sendiri daripada kita ialah mengimpor bahan baku yang mahal karena kurs daripada rupiah. Ini merupakan satu pengalaman sendiri yang sebenarnya pada waktu itu harus betul-betul sinkron daripada semuanya. Tapi ini dah berbagai pada suatu pelajaran. Setelah kemudian lantas bahan baku menjadi barang jadi untuk petani sendiri dengan pabrik-pabrik yang ada, baik hulu, menengah, hilir, dengan industri apa yang berikutnya? Industri yang sudah ada itu harus berjalan, maka kita meningkatkan industri yang menghasilkan komponen-komponen daripada pabrik-pabrik yang telah ada. Ini satu tahapan sendiri. Setelah kemudian komponen-komponen ada, dengan dia kita harus menuju terakhir industri yang menghasilkan daripada barang-barang mudah, termasuk industri saya katakan pada waktu industri yang membuat mesin, ialah komponen-komponen mesin daripada semua industri yang kita miliki. Tujuannya apa? Tujuannya lah industri yang telah kita ada, umur 20 tahun dengan sini harus diganti. Karena itulah harus diganti sendiri daripada hasil industri yang kita miliki. Dan di sampingnya itu kalau untuk membangun yang baru, apalagi juga daripada mengganti industri yang ada, dengan dia kalau kita tidak memiliki industri dasar yang menghasil komponen-komponen daripada mesin-mesin industri, kita masih akan impor terus saja, dengan sendiri akan bersaing. Syukur alhamdulillah. Kalau saya tahapan, ada tahapan satu adalah mengenai industri yang mendukung pertanian, bahan baku menjadi barang jadi kemudian daripada bahan baku menjadi barang jadi, lantas untuk impor dan sebagainya, lantas daripada komponen itu harus untuk memelihara supaya barang jadi ada, kemudian baru pada industri berat. Ada 5 tahapan. Pada waktu itu saya katakan, untuk membuat satu landasan industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh, 5-6 kali tahapan baru berhasil. Alhamdulillah sekarang dijawab benar-benar 6 repelita baru kita berhasil.